Halo Blitz, balik lagi dengan Oki Raharjo di sini dan sekarang kita akan membahas tentang tugas kiper selain menjaga gawang. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang teknik menjaga gawang, teknik dasar kiper, dan sebelumnya kita juga udah review sarung tangan TKB Rista. Di video kali ini kita bakal bahas tentang tugas kiper apa aja sih selain menjaga gawang. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, kita harus menyadari dulu bahwa kiper itu nggak cukup untuk menjaga gawang aja. Nah, seperti hal lainnya, kiper itu butuh yang namanya hard skill. Hard skill itu emang udah pasti sih ya, udah kan hard skill itu kayak nangkep bola, terus dive kanan, dive kiri, high dive, low dive. Nah, itu kan hard skill. Itu udah pasti deh kiper lakuin untuk kiper sepak bola. Nah, selanjutnya ada juga hard skill yang lain yang mungkin nggak diketahui sama kiper-kiper di luar sana, dan mungkin kalian juga ada yang belum tahu mungkin ya. Selain hard skill juga kita juga membutuhkan soft skill. Soft skill itu kayak apa aja sih? Soft skill itu kayak mental, public speaking, dan macam-macam. Nah, ini di dunia perkiperan juga ada soft skill yang dibutuhkan sama kiper di sepak bola. Oke Kak, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke nomor 1 karena di sini juga panas ya. Ini kelihatan muka saya sampai nah tuh, bayangannya kelihatan di wajah saya. Nah, itu karena di sini emang lagi panas, sore-sore tapi panas gitu ya. Nomor 1 itu adalah pendistribusi bola. Kiper itu sebagai pendistribusi bola seperti apa aja. Nah, jadi yang pertama udah pasti dari sepakan goal kick. Goal kick itu jangan sampai asal-asalan. Kita juga harus menentukan posisi mana yang bagus, dan kita juga harus tahu teman kita yang mana sih yang cocok dikasih bola duel, dan posisi dia itu sangat memungkinkan untuk menerima bola duel atau enggak. Nah, itu harus kalian pastikan dulu, dan itu juga kalian butuh latihan untuk mengetahui cara bermain teman kalian, pemain tengah kah atau striker kah. Nah, selain itu juga kiper sepak bola harus memiliki akurasi passing yang akurat atau yang akurasinya sangat baik. Akurasinya kayak gimana? Nah, itu kan akurasinya kayak yang tadi kita harus ngasih ke teman yang tepat. Selain itu juga, selain dari goal kick, kita juga mendistribusikan bola dari saat play on. Nah, seperti apa? Salah satunya yaitu melempar bola. Kalau melempar bola, kalian ya udah pasti kalian harus ngasih bola ke yang jaraknya dekat, atau mungkin kalian punya tenaga yang cukup besar untuk melempar bola ke jarak yang cukup jauh. Nah, selanjutnya dalam play on itu kalian bisa gunakan side volley. Side volley itu sepakan yang sama dilakukan pada saat play on, tapi kalian cukup susah untuk menjangkau dengan lemparan. Jadi kalian melakukannya dengan sepakan. Nah, itu dengan side volley itu cukup efektif menurut saya. Dan itu juga cukup banyak digunakan sama kiper-kiper di luar negeri. Perlu kalian ketahui juga bahwa side volley itu nggak cukup latihan dengan sekali 2 kali latihan aja. Nah, itu butuh latihan yang terus-menerus, karena itu tekniknya itu sangat dibilang sulit enggak sih, cuma ya membutuhkan latihan yang terus-menerus diulang dan ya sampai memiliki akurasi yang tepat dan power yang cukup juga. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu sebagai pengatur pertahanan tim. Di permainan sepak bola kan udah pasti ada satu back yang menjadi komando dari 4 atau 3 back yang menjaga di garis pertahanan. Nah, yang komando itu juga tetap butuh komando dari kiper. Nah, jadi mereka berempat ini selain membutuhkan komando dari si kapten back mereka juga tetap butuh komando dari seorang kiper. Karena mengapa? Karena kiper memiliki sudut pandang yang cukup lebar, cukup luas. Selain komando dari seorang back itu pun tetap membutuhkan sebuah komando dari kiper. Seperti contohnya kalau pertahanan lagi rapat kayak gini. Sedangkan ini kan kalau ditempel sama salah satu penyerang itu mudah banget loss-nya. Nah, jadi sebagai kiper kita harus ngasih komando satu ke belakang. Atau selain itu dari sisi yang mana sih yang lemahnya, itu kalian harus ngasih teman kalian informasi. Nah, itu sangat dibutuhkan kiper itu. Jadi selain memiliki teknik menjaga gawang yang baik, dia juga harus memiliki suara yang lantang. Di situ teknik komunikasi seorang kiper dilatih ya. Nah, itu salah satu soft skill kiper yang dibutuhkan di sepak bola. Kalau poin nomor 2 tadi adalah pengatur pertahanan tim, yang ketiga sekarang adalah pengatur serangan tim. Seperti yang udah saya jelaskan tadi di poin nomor 2. Nah, jadi kan kiper itu punya bukan jangkauan sih ya, pandangan yang cukup luas di seluruh lapangan ini. Nah, misalkan lapangan gitu ya, nah ini seluruh
di seluruh lapangan itu kiper memiliki pandangan yang cukup luas. Nah, di situ kalian bisa ngatur-ngatur teman atau gelandang ya. Gelandang kan biasanya mengendalikan permainan. Nah, si gelandang kita kasih tahu, nah, misalkan kasih tahu ke kanan atau misalkan bola dari kanan dan di situ mentok gitu, di situ udah nggak bisa kemana-mana. Nah, kalian instruksikan ke bagian yang kosong misalkan ke kiri, ganti arah. Nah, kayak gitu. Kalian jadi harus ngasih informasi ke teman kalian karena kalian punya pandangan yang cukup luas dan teman kalian mungkin pandangannya cukup terbatas karena bisa saja mereka juga lagi pada saat mengendalikan si permainan mereka ditekan, dipres sama musuh dan tidak konsentrasi untuk ngasih bola ke yang mana, kan itu bingung. Jadi kita juga harus ngasih komando untuk serangan tim ya, sebagai kiper gitu kita jadi kerjanya double, ada pertahanan, serangan juga. Nah, di situ udah kalian tahu sih ya, sekarang kalian udah tahu tugas kiper itu sebenarnya bukan jaga gawang aja. Nah, sekarang kita lanjut ke poin nomor 4. Banyak kiper di luar dan kiper Indonesia juga banyak sih yang melakukan hal ini, termasuk saya. Saya juga melakukan hal ini. Apa sih poin nomor 4? Poin nomor 4 itu adalah menyiapkan minum di gawang. Mungkin hal ini terdengar konyol sama kalian, tapi setelah kalian sadari bahwa apa yang udah saya sampaikan dari poin 1 sampai nomor 3 tadi, mungkin kalian udah menyadari kenapa membutuhkan air minum kiper itu di gawang. Dengan kewajiban kiper yang tadi dari terutama nomor 2 sama nomor 3 yang tadi ya, yang pengatur serangan, pengatur pertahanan, itu membutuhkan energi yang cukup besar. Karena kenapa? Itu membutuhkan teriakan yang cukup keras. Nah, di situ kita sebagai kiper harus membutuhkan air minum di gawang. Biar apa? Nah, itu kan biar suara kita nggak sampai pelan atau nanti kan tenggorokan kita kering gitu kan, nanti susah ngomong dan malah capek, nah nggak fokus gitu kalau kekurangan air. Jadi di situ juga kita membutuhkan air. Ini peranan cukup penting, bukan cukup lagi sih, ini sangat penting bagi saya. Dan di situ ada hubungannya juga sama poin nomor 5. Sebenarnya poin nomor 5 itu apa? Poin nomor 5 itu adalah mengendalikan mental. Dalam mengendalikan mental, kalian harus memiliki pikiran yang jernih dan kepala yang dingin. Dan di situ peranan air minum juga dibutuhkan ya. Nah, itu udah dijelasin di nomor 4 tadi. Nah, selanjutnya sekarang kita akan fokus kenapa kita harus mengendalikan si mental kita sebagai kiper. Nah, sebenarnya mengapa kita perlu mengendalikan mental? Nah, mental ini perlu dikendalikan kenapa? Karena pada saat misalkan counter attack, di situ kita harus berpikir dengan kepala dingin. Harus tenang, tetap tenang. Nah, di situ kita kan harus ngasih ke teman yang sangat tepat counter attack. Pada saat counter attack kan tuh, wah itu benar-benar ya, ini kalian pernah merasakan lah kalau kalian juga pernah match atau friendly match kayak gimana gitu ya. Nah itu, nah kalian pasti pernah merasakan gimana sih rasanya diburu-buru sama teman tim itu. Nah itu kita harus tetap tenang dan memilih teman dengan sangat tepat. Maksud memilih teman itu memilih teman mana yang mau dioper gitu ya. Kan kita harus tahu posisi teman mana yang sangat tepat. Selain itu juga kiper membutuhkan skill mengendalikan mental ini, yaitu dibutuhkan pada saat tim kita mengalami kekalahan dan kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Pada saat itu mungkin ya ada teman yang emosi, ada teman yang mungkin ingin buru-buru biar kita ngejar skor ketertinggalan. Nah di situ sebagai kiper juga kita harus bisa menjadi seorang pemimpin di lapangan. Dan kita juga harus bisa mengendalikan teman. Jangan sampai ya kita kalah cuma gara-gara nggak bisa mengendalikan mental atau mengendalikan emosi. Itu kan apa banget gitu ya. Nah itu kita harus bisa kendalikan biar apa, biar itu juga kan buat tim kalian juga, biar kalian bisa menang gitu kan. Nah segitu aja tugas kiper selain menjaga gawang versi Great Goalkeeping. Mungkin dari kalian ada yang tahu mungkin ya, atau ada yang gak ingetan, wah ini sih materinya ada yang kurang. Nah mungkin kalian bisa nambahin di kolom komen biar teman-teman yang lain juga bisa sharing, saling sharing, dan kita bisa menjadi kiper yang lebih baik lagi. Oke? Nah mungkin segitu aja sharing-sharing untuk kali ini. Dan saya ada pesan sedikit untuk kiper-kiper di Indonesia
Jangan mudah menyerah dan teruslah berlatih sampai kalian bisa menjadi kiper yang hebat dan bisa menyusul idola kalian. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great day and always work hard to be a great goalkeeper. Keep spirit, keep clean sheet.